Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal Marc Marquez ya. Marc Marquez yang akhir-akhir ini dikabarkan segera kembali ke MotoGP. Jadi nggak tahu ya kenapa mendadak. Karena kan menurut jadwal harusnya bulan Juni, bulan Juli Mark itu baru pulih 100%. Itu pun pulih 100% dari cedera bekas operasi. Operasi keberapa itu? Ketiga mungkin ya. Jadi tiba-tiba Mark posting dapat izin oleh dokter untuk kembali ke sirkuit. Terus menunjukkan dia naik sepeda gunung. Menunjukkan dia naik sepeda motor kecil, apa itu ya? Sepeda motor yang biasa dipakai latihan balap. Terus nunjukkan dia latihan di Barcelona ya, di mana itu sirkuit Barcelona ini? Lupa. Naik RC 2.3 V-S versi jalanan dari RC 213V yang dipakai di MotoGP. Banyak yang antusias dengan berita itu. Wah, berarti Mark sudah siap dong
sudah sebentar lagi ikut MotoGP dong. Padahal kalau kita simak dengan hati-hati nggak gitu. Jadi dari beberapa berita aja ketika membahas soal izin dokter ya, izin dokter itu habis dapat izin dokter itu, wah segera ini bisa cepat balik ke MotoGP itu. Padahal maraknya sendiri nggak bilang gitu. Bilangnya apa? Gradually, artinya pelan-pelan. Artinya secara bertahap akan mencoba memulihkan kondisi badannya. Sementara itu kelihatannya Mark ini sudah melakukan latihan fisik, latihan badan. Jadi kelihatan sambil push up, sampai otot, sampai urat-uratnya keluar semua. Entah kalau latihan emang apa harus gitu ya, sampai urat-uratnya keluar semua gitu ya. Terus angkat berat juga, tapi kelihatan ya tangannya itu nggak sebesar sebelumnya, nggak sebesar sebelum operasi. Ya rasanya jelas ada efeknya lah, operasi atau cedera yang diderita sebelumnya dengan kondisi tangannya Mark itu jelas ada. Banyak orang yang wah sebentar lagi Mark itu bisa bisa balapan lagi. Tapi banyak yang nggak memperhitungkan bahwa kalau sudah jarang balapan, pembalap itu bisa kehilangan instingnya, kehilangan kompetitifnya. Kalau pembalap yang paling rileks itu ya Lorenzo itu ya, lama nggak balapan balik lagi ke sirkuit balap, dia catatan waktunya berapa, 4 detik ya, lebih lambat daripada pembalap yang kompetitif. Seperti itu efeknya. Jadi Lorenzo cedera lama, terus uh, nggak aktif balapan, waktu balapan pun nggak maksimal. Ya Lorenzo itu jadi contoh pembalap yang absen cukup lama, dan ketika jadi tes rider kecepatannya turun drastis. Entah apa bisa disamakan dengan siapa itu, Dani Pedrosa. Dani Pedrosa itu kan lumayan ya, pernah mencatatkan catatan waktu terbaik walau dia absen. Jadi dia mencatatkan waktu terbaik di sesi uji cobanya KTM. Nggak tahu apa Mark bisa begitu juga, karena habis balapan dia harus absen cukup lama.
dia harus absen. Mark menjalani beberapa kali operasi. Operasi pertama dia lakukan latihan, tangannya sakit. Latihannya padahal berjam-jam ya. Habis operasi latihan berjam-jam, nggak kuat, berhenti. Terus habis itu dia absen, terus tiba-tiba ada kabar tangannya patah. Tangan patah itu nggak jelas karena apa. Ada yang menduga bahwa Mark melakukan latihan motor atau sepeda, apalah ya. Dicurigai tangannya patahnya itu pada saat latihan sepeda secara sembunyi-sembunyi itu. Entah motor, entah sepeda, pokoknya pas latihan itu dicurigai tangannya patah. Jadi latihannya nggak ngomong-ngomong Honda, nggak ngomong-ngomong timnya. Terus habis patah gitu parah, dilakukan operasi untuk perbaikan, tapi ternyata mengakibatkan apa ya, kesalahan penanganan atau apa, sehingga Mark itu nggak bisa segera pulih. Masih terjadi luka, terus akhirnya operasi lagi. Setiap kali habis operasi itu ada masa pemulihan, dan karena apa ya, sudah bisa dibilang 3 kali operasi terus 3 kali pemulihan, maka Mark itu praktis harus juga apa, harus tidak melakukan latihan baik fisik sekalipun. Dan tentu ya nggak bisa naik motor, selain dari karena COVID juga. Nah, nggak latihan ini yang bikin kritis ya, bikin apa namanya, kemampuannya Mark ini bisa berkurang. Kalau menurut pembalap profesional, nggak latihan itu, nggak pernah naik motor itu, bisa sangat mengurangi kemampuan. Jadi untuk sekarang ini bisa dianggap Mark itu mulainya harus dari nol lagi. Jadi apa, nggak apa, nggak masih tersisa kemampuannya itu, rasanya katanya sudah enggak, dia harus mulai lagi, mulai dari nol. Dan dia naik apa namanya, motor kecil itu nggak bisa disamakan dengan yang waktu dia habis operasi bahu pertama, nggak bisa disamakan dengan itu. Karena ya itu kan absennya sebentar. Yang sementara yang barusan ini kan absennya lama. Terus Mark ini nggak menunjukkan kemampuannya gitu. Mungkin mungkin benar dilihatkan naik motor RC23V-S versi jalanan dari 213V. Yang jelas motornya itu
tentu nggak bisa 100% sama dengan yang dipakai di MotoGP. Basis motor yang dipakai juga beda dengan yang di MotoGP. Ada sedikit debat ya, soalnya kan penulis di artikel itu nyebut mengapa kok yang dipakai latihan bukan CBR 1000 RR-RR, karena kan katanya Mark sendiri motor CBR 1000 RR-RR itu handlingnya sama kayak yang di MotoGP. Mengapa kok nggak pakai itu? Padahal motor yang CBR 1000 RR ini dipakai di WSBK. Biasanya kalau rider latihan dia akan pakai motor versi WSBK. Tapi mungkin ya spesial ya, karena Honda ini punya motor yang hampir sama dengan versi MotoGP-nya. Dari perdebatan di komen artikel tersebut, ada yang menganggap bahwa CBR 1000 RR itu jelas nggak cocok karena dari sisi mesin aja udah beda, inline, sementara yang 213V itu kan V ya. Mesin V4 sudah beda. Sementara yang satunya maaf lupa penulis ya, lawan siapa ya. Itu menganggap 213V itu nggak cocok juga karena dari sisi tenor zamannya sudah beda. Entah lupa penulis persisnya apa. Kalau menurut penulis ya wis dua-duanya itu nggak bisa disamakan dengan yang versi MotoGP sekarang. Karena ya dari sisi pengembangan 213V Main S itu kan dibuat kapan itu? Kayaknya sebelum pakai Magneti Marelli. Artinya ECU-nya masih ECU buatan Honda, masih sip banget. Masih oke-nya traksinya MotoGP. Sementara itu kan sekarang pakai Magneti Marelli itu kan pembalap harus harus berjuang sebisa mungkin untuk tidak mengandalkan ECU, karena kalau mengandalkan ECU bisa celaka. Jadi gimana caranya mengendarai itu nggak terlalu menggantungkan ECU, karena ECU-nya ECU jelek, Magneti Marelli ECU jelek, nggak sebagus, nggak secanggih buatan pabrikannya sendiri. Terus dari sisi ban dari sisi ban dua-duanya ya jelas beda ya. Ban street sama ban MotoGP beda. Dari sisi tenaga dua-duanya jelas beda, baik yang 213V Main S maupun yang CBR 1000 RR itu jelas nggak akan sama. Handling, nah ini yang menarik. Handlingnya Honda yang dulu sudah
pakai motor Magneti Marelli, kan ada perubahan-perubahan untuk ngakali, untuk mencoba membuat motornya bisa kencang dengan ECU jelek. Nah, itu ada pengembangan-pengembangan, dan pengembangan-pengembangan ini membuat motor motor MotoGP-nya itu jadi punya penyakit. Yang satu dari engine brake-nya yang angin-anginan. Jadi saking jeleknya ECU itu, engine brake itu sampai angin-anginan. Terus yang kedua adalah yang sering dikeluhkan oleh Carl Crutchlow, ban depan nggak bisa dirasakan feelingnya. Jadi ini katanya Carl Crutchlow membuat dia itu sering jatuh dari motor. Jadi penyebab Carl Crutchlow jatuh itu sebagian besar karena dia nggak bisa ngerasakan grip di ban depan, nggak bisa pakai feeling. Kalau di motor lain bisa. Nah, Mark sendiri termasuk yang nggak bisa ngerasakan feeling itu, makanya dia mengembangkan kemampuan untuk menyelamatkan diri ketika motornya slip. Jadi Mark itu nggak bisa memprediksi slip. Begitu sudah slip, baru dia bereaksi. Nah, ini yang jadi yang membuat Mark itu pengendara motor Honda yang paling hebat, karena dia jadi satu-satunya pembalap di seluruh jajaran MotoGP yang bisa bereaksi cepat ketika ban depan slip. Jadi Mark itu berkendara nggak mengandalkan feeling, tapi mengandalkan refleks. Ban slip, refleks. Tapi sebelum ban slip, dia nggak tahu bahwa ban akan slip. Ini beda dari pengendara motor MotoGP lainnya ya. Pengendara motor MotoGP lainnya nggak pernah mengeluh soal nggak bisa merasakan feeling. Terus apalagi ya perbedaannya motor MotoGP dengan motor lainnya itu? Dari aerodinamika jelas beda ya. Yang tadi itu belum disimpulkan, Mbak. Karena maaf, dari sisi handling ini yang versi CBR 1000 RR itu bisa mirip, karena pengembangan CBR 1000 RR sendiri dari sisi rangka itu disamakan dengan RC213V-S versi berapa ya? Versi 2019 atau 2018 kalau nggak salah itu ya. Jadi penyakitnya motor MotoGP itu juga terjadi pada motor CBR 1000 RR, Mini RR, Mini RR. Jadi handlingnya benar-benar mirip katanya. Contohnya Alvaro Bautista, keluhannya itu sama dengan keluhannya Carl Crutchlow. Ngomong bagian depannya itu sulit dikendalikan, ban depannya itu ngeri. Jadi kalau dari sisi handling, walau mesinnya inline, itu lebih mirip yang CBR 1000 RR Min RR. Nah, yang RC213V-S itu yang mirip adalah mesinnya. Entah karakternya sama atau enggak ya, entah itu apa Big Bang atau Screamer, penulis nggak tahu. Apakah counter rotating camshaft atau apa, penulis nggak tahu.
karena ya tentu perilakunya beda. Yang jelas nggak mungkin sama persis lah. Contohnya yang di apa namanya, di dikeluhkan sama Carl Crutchlow ya, untuk soal motor versi 2019 dan 2020 yang sampai sekarang mesin nggak berubah ya, karena sudah di lock. Mesin tetap sama untuk tahun ini dengan yang tahun lalu. Nah itu kan katanya yang versi baru itu inersianya bikin pengereman itu lebih sulit. Jadi pengereman itu yang asalnya jadi keunggulan dari versi lama, versi 2019, di versi 2020 nggak ada lagi. Jadi mau bagaimanapun motor 213 V-S ataupun CBR 1000 RR Mini RR Mini RR itu nggak akan bisa sama dengan motor GP. Banyak hal yang nggak sama. Dan lagi pula Mark itu tidak berusaha latihan serius. Mungkin dilihatkan dia balap wah kelihatan miring, itu akselerasinya jauh oke. Silahkan lihat YouTube-nya, penulis nggak akan kutip karena rasanya bakal kejem banget. Minta izin pasti sulit. Nah itu coba dah lihat di bagian ban belakangnya ketika kembali dari latihan itu masih mulus ya, nggak hancur, nggak dedel-duel, masih mulus. Itu artinya Mark itu cuma melepaskan kerinduan balapan di sirkuit dan pakai motor yang mirip-mirip motor-motor GP dirinya. Cuma kangen-kangenan toh, bukan untuk latihan. Karena kalau untuk latihan maka harusnya dia saat itu dia latihannya berjam-jam. Tapi ya nyatanya kan tidak. Nyatanya latihannya ban itu sampai ban itu masih tetap mulus. Nah artinya apa? Artinya Mark ini masih cukup lama untuk bisa kembali ke lintasan. Masih belum siap. Staminanya bisa aja belum ada, belum mampu untuk latihan lama-lama. Jadi ya salah kalau dibilang Mark itu segera kembali. Udah sampai lah. Sebenarnya ada satu lagi yang mau dibahas, tapi ya sudahlah. Begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.